Halo semuanya, di video ini aku mau ngejelasin tentang bagaimana proses yang harus dilalui pada saat kita dari luar negeri tiba di Indonesia, tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta. Di video ini aku mau ngejelasin bagaimana di bandaranya, bagaimana proses karantinanya, dan bagaimana proses pemeriksaan PCR di tempat karantina yaitu di Wisma Atletnya. Jadi mau dari negara manapun asalnya itu pasti kita akan melewati proses yang sama. Jadi ditonton sampai habis karena semuanya akan dijelaskan di video ini. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam karena ini kan malam mengambilnya. Tunggu bentar. Oke, sekedar info. Ini video aku bikin untuk berbagi informasi buat teman-teman yang mungkin sedang liburan atau ada urusan keluarga gitu kan, karena memang masa-masa sekarang ini kita nggak bakal namanya balik ke Indonesia kalau misalnya kita bener-bener nggak yang mendesak banget gitu ya, karena di sini ada berbagai macam peraturan yang harus kita jalani selama masa COVID ini, kayak misalnya karantina yang itu bener-bener ngambil waktu yang sangat panjang gitu. Nah, kalau pengalaman aku kemarin waktu balik ke Indonesia, itu kita akan nunjukin hasil tes PCR kita yang dari Jepang. Nah, sampai di Indonesia, kita akan dikarantina selama 5 hari gitu di Wisma Atlet. Jadi kalau mau gratis, ikut ke Wisma Atlet. Tapi kalau misalnya mau bayar, di hotel. Di hotel itu dengar-dengar biayanya lebih mahal dan akan bayar sendiri. Kalau nggak salah seminggu 5 hari itu kayak 5-6 juta. Tapi setiap hotel beda-beda. Ada yang 10 juta malah katanya. Dengar-dengar gitu. Karena kan aku nggak pernah yang namanya nginap di hotel. Kalau yang gratis kenapa harus bayar ya nggak sih? Jadi kemarin itu aku di Wisma Atlet selama 5 hari. Jadi nyampe di bandara kita harus download yang namanya e-hack, EHAC gitu. Nah, nanti pas nyampe di bandara itu kita isi di Bandara Indonesia maksudnya ya. Kita isi. Nah, karena kita dari luar negeri itu kita pilihnya e-hack internasional. Karena misalnya kita ke daerah lain di Indonesia itu kan yang pilihannya domestik. Jadi nggak hanya pada saat penerbangan dari luar negeri, tapi dalam negeri juga itu kita pakai yang namanya EHAC itu. Terus kita ada mengisi formulir gitu, formulir tentang kesehatan, habis itu ngantri, pokoknya ngantrinya itu banyak banget pada saat itu karena banyak tenaga-tenaga kerja Indonesia dari berbagai negara dan juga orang-orang asing yang mungkin lagi perjalanan bisnis gitu. Setelah itu biasanya orang asing itu ke hotel. Nah, yang orang-orang Indonesia kan punya 2 pilihan, mau di hotel atau mau di Wisma Atlet. Nah, yang Wisma Atlet ini mereka langsung kita langsung diantar ke Wisma Atlet pakai bus. Itu ada bus khusus yang mengawasi itu langsung TNI gitu. Di Wisma Atletnya juga gitu, petugas-petugasnya itu TNI semuanya dan petugas labnya. Sampai di Wisma Atlet kita akan diperiksa PCR. Jadi kita diperiksa PCR sekalian dibagi-bagi kamar. Jadi per kamar itu ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Nah, kita itu akan dibagi per kamar. Kalau misalnya memang kita udah punya teman itu nggak apa-apa sekamar. Tapi kalau misalnya yang nggak punya teman kamar, maksudnya yang nggak punya teman pada saat itu, kita akan digabungkan sesuai dengan antrian. Jadi misalnya kemarin gue kan berbarengan dengan orang Indonesia perempuan yang lainnya. Nah, mereka juga nggak punya teman datang, mereka sendiri datangnya sama kayak gue. Ya udah kita disatuin gitu. Tapi kalau misalnya kita udah punya teman, nggak apa-apa kita bareng sama teman kita itu sekamar. Terus setelah pemeriksaan PCR di Wisma Atletnya, kita langsung ke kamar yang sudah ditentuin masing-masing. Dan paspor kita itu juga ditahan sama mereka gitu sampai kita nanti pulang. Kalau misalnya hasil kita udah negatif, itu nanti akan dibalikin paspornya kita. Hari pertama datang kita diperiksa PCR. Dan misalnya kita ini positif,
kita akan ditelepon langsung sama bagian di Wisma Atletnya. Kita akan ditelepon, setelah itu kita akan dijemput dengan berbagai macam peralatan, baju putih segala macam. Kita akan dijemput dan diantar ke tempat isolasi. Nah, aku nggak tahu nih tempat isolasi yang positif itu di mana, apakah tetap di Wisma Atletnya tapi mereka ada di gedung khusus atau di hotel yang udah ditentuin gitu ya. Tapi katanya sih ada di hotel yang udah ditentuin gitu, karena kayak dijemput pakai mobil gitu. Menurut info, karena aku juga nggak lihat langsung. Kalau misalnya negatif, berarti kita nggak akan menerima telepon dari siapapun. Maksudnya kita nggak akan ditelepon. Nah, kalau misalnya negatif, yaitu tadi kita akan lanjut selama 4-5 hari karantina. Kalau misalnya positif, ya kita akan dievakuasi lagi dan kita akan diisolasi di tempat yang lain. Setelah 4 hari, jadi itu ada ada yang 4 hari, ada yang 5 hari gitu. Nah, kebetulan kemarin aku setelah 4 hari itu dicek ulang periksa PCR-nya. Nah, dicek ulang PCR-nya, jadi besoknya keluar hasil. Jadi kan itu jadinya udah 5 hari dong gitu. Jadi hari keempat tes ulang PCR, besoknya keluar hasilnya negatif, ya udah kita langsung suruh keluar dari situ. Jadi memang kita nggak dikasih waktu yang lama banget untuk di situ. Jadi kalau misalnya hari ini udah periksa PCR, udah kita packing tuh, karena untuk persiapan besok misalnya pengumuman, habis pengumuman nih, dan itu nggak diumumin kayak dari dari mic gitu nih, pengumuman ini negatif positif, enggak. Kita itu didatengin ke kamar masing-masing, sekalian dibawain paspornya kita, dan itu kita hanya kayak dikasih waktu 1-2 jam untuk mempersiapkan barang-barang kita dan keluar dari kamar itu. Nah, makanya kalau misalnya kita udah PCR hari ini, itu kan berarti udah pasti kita besoknya akan keluar. Jadi usahakan untuk sudah packing segala macam, karena besoknya hanya dikasih kayak 1-2 jam aja untuk siap-siap keluar dari kamar itu. Karena memang itu banyak banget, namanya juga gratis, dan kita yang tenaga kerja dari Indonesia, tenaga kerja dari luar negeri kan ya pastilah lebih banyak nyari yang gratisan gitu daripada yang bayar. Akhirnya penuh gitu. Jadi sebisa mungkin yang memang udah negatif itu keluar, dan yang baru datang itu mereka akan masuk ke situ. Nah, yang positif, misalnya positif, itu akan ditelepon dan akan dilanjutkan masa karantinanya mereka di tempat lain gitu. Jadi sebisa mungkin kita juga jaga kesehatan pada saat karantina di Wisma Atlet, karena nggak muluk-muluk nih. Sejujurnya nih aku bilang, kalau misalnya di Wisma Atlet karena mungkin rame banget, itu bener-bener kayak ratusan, bahkan kata petugasnya kadang ribuan nih yang dikarantina di situ. Jadi memang namanya social distancing itu nggak yang bener-bener diterapkan, karena ya mau nggak mau liftnya cuman berapa, sedangkan orang yang make banyak gitu. Jadi kita dalam lift itu ya bisa aja desak-desakan gitu, atau pada saat ngambil makan, karena ngambil makan kan nggak dianterin ke kamar gitu. Nah, pada saat pulang itu kan, kalau pada saat nyampe itu kira-kira yang harus dijalani seperti itu. Pada saat pulang itu kita akan disuruh untuk PCR juga sebelum terbang ke Jepangnya. Jadi kalau